mendapatkan t-shirt Bim Bim Talking Blues gratis plus tanda tangan gue yang bakal gue undi. Caranya masuk ke link ini. Ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, nggak ada juntrungannya. Ngomong-ngomong, curhat-curhat, bicara apa adanya. Genjreng-genjreng di Talking Blues, semoga bermanfaat. Amin. Teratata duduk. Gunung paling mencuat, bolong sama besi yang berat, besi yang paling berat. Lelo sama api yang laknat, api yang paling laknat. Mati sama air yang hebat, air yang paling hebat. Kalah sama angin terkuat, kekuatan terdahsyat. Tangan kanan sedekah, tangan kiri gak tahu. Tangan kanan sedekah, tangan kiri gak tahu. Apapun transaksinya, Patreonin aja. Allah works for you, itu benar. Yo, sekarang selamat datang kembali di Bim Bim Talking Blues. Hari ini kita ketemu tamu, teman, sahabat lama, Mas Ngatawi Alzastro. Wah. Apa kabar Mas Astro? Alhamdulillah sehat Mas. Pak Bibi gimana? Sehat ya? Alhamdulillah, cuma di rumah melulu aja nih. Iya Mas. Ini kita juga berapa konser harus cancel gara-gara situasi ya. Iya ya. Jadi inget dulu kita ya, tur 80 pesantren seluruh Indonesia. Pesantren ya, dari 2012 itu ya Mas ya? 2012, 2013 gitu. Alhamdulillah. Iya, dapat ilmu banyak tuh dari
perjalanan. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Ya, ya, ya. Langsung ketemu para kiai di pesantren-pesantren kan apa namanya? Iya, iya. Dan kita bisa ngobrol santai, ketemu santri, kiai. Iya, iya. Asik di situ. Dan di situ membuktikan bahwa santri kiai itu sebetulnya enjoy saja ya Mas ya. Iya. Datang bawa musik, bawa panggung ya, dan apa tukar pikiran. Betul. Itu pengalaman yang apa bagi Slang adalah luar biasa banget gitu. Itu yang pertama ya Mas masuk pesantren gitu. Iyalah Mas. Ayo dong kapan lagi Mas? Ya ini kita mudah-mudahan nanti habis pandemi lah Mas kita bisa lagi keliling lagi ya, kita rencanakan gitu. Ini aku apa kan ada lagu Slang judulnya Sedekah tuh Mas. Ya. Terus aku dengar apa Tuhan tuh suka apa ibadah apa yang paling disukai Tuhan? Itu sedekah, apa benar itu? Betul Mas, bahwa khairul amal, sebaik amal itu sedekah Mas. Karena ini mencerminkan bahwa ketaatan kepada Tuhan itu harus memberikan manfaat, memberikan guna kepada orang lain. Karena ya Tuhan itu kan sebetulnya sudah lebih dari segala-galanya. Dia juga nggak butuh harta, nggak butuh pujian. Itu kan sebetulnya. Kita ibadah itu sebetulnya kan upaya kita mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, ibadah yang paling baik itu yang memberikan dampak, memberikan impact, memberikan pengaruh kepada sesamanya yang baik gitu. Tuhan akan senang seperti itu. Satunya sedekah gitu. Sedekah itu kan memberikan dampak yang baik bagi. Terus apa benar kalau sedekah itu bikin kita berlipat ganda gitu? Ya Mas, itu saya sendiri secara pribadi membuktikan Mas. Jadi sedekah itu kelihatannya mengurangi, tapi sebetulnya menambah gitu. Karena kalau para kata ahli sufi itu harta yang kita miliki itu sebetulnya ya yang kita berikan ke orang lain itu yang kita miliki. Semakin banyak yang kita berikan ke orang lain itu artinya yang kita miliki kan semakin banyak. Tambah banyak. Ya, yang kalau ada di kita sekarang ini, misalnya kalau saya punya laptop, ini sebetulnya bukan punya saya, ini titipan dari Tuhan, kan gitu, titipan dari Tuhan. Kemudian kalau kita punya harta banyak, itu kan ada hak juga orang lain yang tergolong di situ, gitu, maka kita diwajibkan untuk zakat gitu, dan sebagainya. Nah, tapi yang sudah kita berikan ke orang lain, nah itulah yang sebetulnya secara hakikat itu yang milik kita itu yang itu gitu. Yang kita berikan gitu ya. Yang kita berikan ke orang lain itu, maka ketika kita memberikan orang lain semakin banyak, maka hakikatnya milik kita itu ya semakin banyak. Ini hitungan rasionalnya loh Mas. Belum anunya. Hitungan rasionalnya kalau kita meyakini dan kita mempercayai bahwa milik kita itu justru yang kita berikan ke orang, maka semakin banyak yang kita berikan, itu kan berarti milik kita makin bertambah, Mas. Itu hanya gitu, bukan titipan gitu. Iya, tapi sebenarnya simpel dong ya, kalau mau kaya sedekah gitu ya. Makanya syair di Slang itu tepat banget itu Mas, tepat sekali gitu loh. Terus tapi berarti sesimpel itu kenapa negara Indonesia masih banyak yang kekurangan ya? Apa kita kurang sedekah? Apa gini? Kita gimana tuh Mas? Satu faktornya banyak sedekah, tapi mungkin nggak ikhlas, gitu loh. Harus ada ikhlasnya Mas ya. Oh iya Mas, kalau yang kita miliki itu kan harus lepas begitu saja. Makanya ibaratnya orang sedekah kan di Slang itu disebutkan juga, yang itu menurut saya berangkat dari satu hadis itu, lirik lagu Slang itu, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Nah itu saking ikhlasnya. Iya, saking ikhlasnya seperti gambarinnya seperti itu gitu ya. Yang kedua, orang ikhlas itu ngegambarinnya ada kenikmatan ketika dia melakukan, sehingga dia nggak butuh balasan. Gitu loh, dia sudah ikhlas kok, itu sudah nikmat kok melakukan itu, sehingga nggak butuh balasan, gitu loh. Nah, yang kenapa kita masih kurang sejahtera, banyak orang bersedekah tapi masih keadaan begini, itu satu, mungkin indikasi spiritualnya dia nggak ikhlas, sehingga sedekahnya itu ada kepentingan-kepentingan untuk mencuci korupsi supaya kelihatan soleh, misalnya kayak gitu, dia sedekah, yaitu sedekahnya ada maunya dong ya. Ya, sedekahnya 500 ngambilnya 10 juta misalnya kayak gitu. Nah, kan
itu enggak ikhlas, menjadi alat penutup dari segala kejahatan dan kebusukan. Nah, sedekah yang seperti itu tidak akan membawa barokah dan tidak akan menambah, justru akan berkurang terus, karena yang dia berikan itu bukan dari sesuatu yang diniati rasa ikhlas, rasa tulus, yang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu itu. Itu yang pertama. Jadi karena niatnya sedekah itu hanya untuk menutupi kejahatan, menutupi kebohongan sehingga tidak ikhlas. Yang kedua, yang disedekahkan itu bukan sesuatu yang sedekah itu harus yang terbaik, Mas, kalau di dalam Islam itu. Jadi mungkin yang diberikan sedekah itu yang sisa-sisa saja. itu. Nah, itu yang kedua, ya. Terus yang ketiga, ya mungkin sudah banyak orang ikhlas, sudah banyak orang bersedekah, tapi nggak sebanding dengan problem sosial yang ada. Yang ikhlas 10 gitu ya. Tetapi yang butuh sedekah 100, yang rakus 500, ya kan sama saja. Akhirnya yang bertambah ya yang sedekah itu saja. Gitu. Itu banyak faktor, Mas, mungkin yang menyebabkan itu. Sekarang masalah ini, Mas, semua ajaran tuh kan mengajarkan perdamaian, kebaikan gitu. Terus kalau ada guru agama tapi mengajarkan kebencian tuh apa harus kita ikuti apa gimana tuh, Mas? Saya pastikan tidak harus diikuti, Mas. Gitu. Jadi agama itu satu prinsipnya harus kalau Nabi ditanya mahwal Islam ya Rasul adinu nasihah, agama itu harus menjadi nasihat. Liman, kepada siapa? Ya kepada orang yang mencari Tuhan, kepada orang yang iman, kepada orang yang percaya. Kalau ada agama satu bikin rusak, bikin hancur, bikin susah orang, bikin benci dan permusuhan, itu mesti bukan ajaran agama. Itu mesti keinginan-keinginan orang yang dinisbahkan atau diatasnamakan pada agama. Kalau sudah seperti itu ya nggak usah diikuti. Mas, terus kalau menyikapi Presiden Perancis itu sama yang karikatur, itu gimana dong kita? Nah, ini ada cerita menarik, Mas. Nah, ada cerita menarik. Ada kan ya seorang Habib itu yang bilang bahwa apa yang digambarkan oleh Hebron itu sebetulnya itu bukan gambaran terhadap Nabi. Tapi imajinasi dia tentang Nabi ketika melihat kelakuan dari kita umat Islam ini, gitu. Nah, gitu. Kita harus arif, Mas, mengambil seperti itu. Harus introspeksi. Kata Habib ini, dia mengatakan bahwa kita jangan buru-buru nyalahkan mereka. Bisa jadi kita yang salah karena kita nggak mampu merefleksikan, mencerminkan, mengamalkan apa-apa kemuliaan yang diajarkan Nabi. Sehingga ketika kita sebagai umat Nabi bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, kesan orang lain terhadap kita itu kemudian dia nisbahkan kepada Nabi. Akhirnya ya yang digambarkan, iya dia melihat kita, kemudian diimajinasikan seperti itu karena kita ini mengaku sebagai umat Rasul, kita mengaku sebagai umat Nabi. Nah, maka yang ada di imajinasi dia ya seperti itu. Kan dia nggak belajar soal Islam, nggak belajar soal Nabi, nggak belajar soal ajaran-ajaran Nabi. Yang ada di persepsi, yang dia lihat orang Islam sebagai penganut Nabi, sebagai penjaga ajaran Rasul. Nah, itu yang pertama. Ya, kita harus bersikap introspeksi. Yang kedua. Nah, yang kedua, ya, kita bisa juga menyampaikan rasa kemarahan, rasa benci, karena apa yang dia lakukan itu ya di mata kita melecehkan Islam, di mata kita melecehkan Nabi. Tapi cara membelanya tidak boleh dengan cara marah-marah, mencista, mencaci maki, karena ajaran Nabi tidak seperti itu. Kalau mau mensikapi sikap Macron itu, kita boleh menyatakan pendapat, menyatakan sikap bahwa itu kita tidak setuju, itu kita tidak benar. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Caranya adalah dengan membuat prestasi, dengan bersikap yang baik, bersikap yang agung, yang mulia sebagai perwujudan dari akhlak Nabi. Sampai mereka merasa tertarik dengan kita. Nah, kan itu juga sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita sebagian umat muslim yang di Prancis.
yang tidak setuju dengan sikap-sikap kelompok-kelompok yang mengaku Islam tapi bersikap radikal sampai memenggal kepala dan sebagainya. Sikap-sikap seperti itu justru malah memperkuat asumsi mereka. Nah, benar kan? Ternyata yang diajarkan Nabi kayak gitu kan, penggal kepala, marah-marah, merusak, mencaci maki. Tuh buktinya kan jadi begitu. Tapi kalau sikap kita balas dengan nasihat yang baik pada mereka, dengan penjelasan yang benar ya pada mereka, bersikap akhlak yang mulia, mereka jadi oh ini ternyata yang benar ajaran Islam itu yang begini ini, bukan seperti yang saya gambarkan itu. Nah seperti itu Mas, itu yang diajarkan kiai-kiai kita seperti itu. Gitu. Iya. Dulu muda Mas Sastro itu ya aktivis ya, sempat advokasi ya saya banyak ya. Terus katanya berlindung di balik Gus Dur ya waktu itu yang nyelamatin atau gimana? Iya, cerita sedikit nggak? Ya waktu itu kan memang saya dan teman-teman memang jadi aktivis jalanan Mas. Di era Orde Baru tuh jadi aktivis kan taruhannya nyawa Mas. Iya. Kan yang hilang, yang diculik itu teman-teman saya semua. Saya salah satu target untuk itu. Nah, ketika saya ditarget itu, saya sempat ya minta perlindungan sih kepada Allah. Tapi sarananya gitulah ya. Sarananya saya ketemu beberapa tokoh, nggak usah saya sebutkan. Mereka angkat tangan dan sudah malah menyarankan kita berhenti. Enggak, kalau gitu nggak usah lah membenturkan kepala di tembok, ini belum saatnya gitu-gitulah. Sampai akhirnya kita ketemu Gus Dur lewat Mas Saifullah Yusuf waktu itu. Ngomong nih Pak Dur gitu. Nah, terus kita ketemu Gus Dur, diskusi dengan Gus Dur. Gus Dur ketawa aja. Ya sudah nggak apa-apa deh, teruskan aja gitu. Nah, terus gimana Gus? Udah ikut saya. Wah, kalau saat saya lagi diuber-uber itu disembunyiin Gus Dur di kuburan Mas, di makam keramat. Ya, saya ditaruh. Iya. Ditaruh gitu makamnya Mbah Mutomaken, terus kemudian makamnya Syekh Bejagung, makam Trowulan gitu. Setiap diuber-uber saya habis aksi, ya mimpin aksi, demonstrasi gitu ya, turun ke jalan, saya terus ngadep Gus Dur, Gus, mesti saya dicari. Ya wes, ini diantar sama Gus Dur, sembunyi di satu makam keramat itu. Udah kamu ke sini, jangan pulang sebelum tak jemput. Wah udah Mas, gitu sampai seminggu, 10 hari. Makannya ya makan yang ada di situ Mas, kadang ya 2 hari nggak makan, makanya yang ada di situ kita makan gitu. Kalau ada orang ziarah ke situ kan di makam keramat kadang ada orang datang ziarah terus kemudian bawa ayam gitulah selamatan di situ, nah itu dapat makan gitu. Nah, pernah itu Mas, saya sampai 2 minggu itu Gus Dur nggak jemput saya, itu tahun 91. Itu saya disembunyikan di makam Trowulan, Mojokerto, bekas reruntuhan kerajaan Majapahit itu ada makam wali yang namanya Syekh Abdul Qadir Asini. Saya ditaruh di situ 15 hari nggak dijemput. Wah waktu itu listrik belum ada, pohon masih rindang gitu Mas. Nggak ada handphone. Gua pikir wah jangan-jangan Gus Dur lupa ini kalau naruh saya di sini. Ya sudah pasrah nasib aja udah pokoknya. Nggak tahunya kalau 2 minggu lebih 18 hari gitu jam setengah 2 malam ada lampu celorot-celorot, wah ini mesti jemputan itu. Jadi Gus Dur kalau jemput itu selalu di atas jam 1 malam Mas. Kalau naruh juga ya tengah malam, kalau naruh juga gitu jam 12, jam 1 gitu diantar. Udah kamu di sini jangan pulang gitu. Jemputnya juga jam segitu. Begitu sampai teriak Gus Dur, "Trok." Gitu. Saya urip awakmu jadi. Waktu saya Gus Dur masih hidup kamu gitu. Alhamdulillah gitu. Gitu lah. Seru aja dulu gitu. Jadi kangen sama Gus Dur ya. Iya, masa dulu saya itu kalau sudah bicara Gus Dur itu saya mesti langsung nelongso saya itu Mas. Ya jadi mesti nangis saya Mas kalau teringat beliau itu Mas. Iya. Jadi dia tuh ya orang tua ya teman ya apalah sudahlah guru gitu. Sudah itu Mas. Terus apa kabar teman-teman Ki Ageng Ganjur sekarang Mas? Kapan bikin album? Iya, jadi Ki Ageng Ganjur ini alhamdulillah. Ini nggak sih sukses kan ya? Apa maksudnya berdakwah lewat musik? Iya, karena musik Ki Ageng Ganjur itu dulu yang mendirikan juga Gus Dur Mas. 96 kita berziarah di makam Syekh Abdurrahman namanya di Purwodadi sana Ngroto. Saya tanya ini makam siapa Gus? Oh ini makam Mbah Durrahman ini. Tapi dia terkenal Ki Ageng Ganjur. Ini seniman besar Tro, dia ngomong gitu. Kamu harus bikin grup musik pakai nama beliau.
supaya Edbak untuk berjuang berdakwah. 96 kita bikin Mas. Waktu itu Gus Dur bilang, kamu nanti akan bisa keliling dunia pakai musik ini Tro. Gua ketawa waktu itu, tenang nih Gus, saya ngomong gitu masa. Amin bisa. Buktikan aja nanti. Visioner ya. Iya. Nanti kamu bisa pakai ini untuk menjelaskan Islam yang rahmah yang itu waktu itu Gus Dur gitu. Udah ngomong haram halal musik gitu belum Gus Dur tuh? Gus Dur nggak pernah bicara itu, ya bicarakan manfaatnya itu, manfaatnya karena bagi beliau musik itu ya sudah jelas hukumnya. Kalau dipakai baik ya jadi halal, kalau dipakai nggak baik ya jadi haram. Udah begitu aja. Kayak pisau gitu ya. Ya pisau gitu loh. Jadi makanya pesan gitu. Nah, alhamdulillah terbukti Mas. 2009 kita sudah konser keliling Timur Tengah, mulai dari Dubai, Qatar, Abu Dhabi, kita keliling dan sambutannya luar biasa. 2018 kemarin kita keliling Eropa. Ya. Di Jerman, kemudian di Belanda, di Belgia. Setiap saya keliling gitu, saya mesti ingat Gus Dur. Wah, Gus Dur ini memang ngendikannya cocok. Padahal gue ketawain waktu itu. Masa sih Gus? Terus tahun 2000 berapa itu kita kolaborasi dengan grup hip hop terbaik Amerika, namanya Tony Blackman, kolaborasi dengan Ganjo. Terus 2013 kita kolaborasi dengan Mary Midford, penyanyi terbaik dari Amerika. Terus 2019 kemarin kita diundang di Redwood University, ada International Conference untuk Middle Path of Islam, Tolerance gitu ya. Kita main di kampus Redwood untuk diapresiasi oleh para profesor, guru besar sedunia yang datang di situ. Itu bulan Juni, bulan September kita balik lagi ke Belanda, terus langsung ke Aljazair dan ke Perancis untuk itu. Seru banget. Bulan ini Mas, mestinya Ganjur itu kolaborasi tahun ini dengan Philharmonic Orchestra di Hamburg. London. Hamburg Mas, di Hamburg, yang di Hamburg, Jerman. Philharmonic Orchestra. Oh iya. Tapi ya alhamdulillah dinikmati aja. Tuhan lagi suruh kita istirahat di rumah dulu ya. Mas. Mungkin selama ini kita nggak pernah dialog dengan hati kita. Ini saatnya lah menziarahi hati Mas. Kita ziarah kemana-mana tapi lupa menziarahi hati kita. Hati sendiri ya. Oke Mas Astro, thank you deh. Terakhir nih Mas, pesan apa buat anak muda, buat bangsa Indonesia? Untuk kehidupan sehari-hari kita, Islam dan sehari-hari kita. Mas. Jadi untuk teman-teman sobat-sobat muda, selengker, para teman milenial, banggalah menjadi Indonesia. Kalau Anda mampu menggali, mengeksplorasi, merekonstruksi dari warisan yang sudah diberikan oleh leluhur kita itu, kita akan bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Karena apapun yang datang di Indonesia ini akan menjadi indah, akan menjadi sejuk, dan akan menjadi damai yang menenteramkan bagi semua. Dan ini dalam hal beragama juga begitu. Orang-orang tua kita itu mengajarkan bahwa agama itu harus membahagiakan. Bukan menyulitkan, bukan menakutkan. Allah sendiri juga sudah bilang, Allah itu menyintai sesuatu yang mudah. Dan bukan menyintai sesuatu yang sulit. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kamu beragama itu ya yang mudah, yang gampang, yang enjoy, yang fun. Jangan beragama kok menakutkan, memusuhi, mencaci maki. Enggak, itu enggak suka Allah. Kalau Anda beragama ya yang mudah, yang enjoy, yang fun, yang santai, yang manfaat. Maka orang tua kita berpesan, beragamalah yang enak, tapi jangan seenaknya. Nah, maka teman-teman yang muda, ayo kita beragama, tapi beragama yang fun dan enjoy, gitu. Tanpa harus menista, gitu. Thank you, Mas Astro. Ya, Mas Bibir. Sukses ya untuk Slang ya, nanti ulang tahun ya. Thank you, Mas Astro. Udah, nanti kita datanglah lewat Zoom, lewat apa. Sementara ini online dulu. Datang lewat online pokoknya nanti. Oke, thank you waktunya Mas Astro. Salam keluarga, sehat terus, semangat terus. Terus berjuang Mas Bim ya. Peace. Sama-sama. Assalamualaikum Mas Astro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Papa kado bukunya. Kali ini kita mau putar video klip halal. Ini rilis tahun 2015. Ini original soundtrack dari film Get Married. Sutradaranya Ajis itu Ibu. Uang setan gak bakal berkah. Uang siluman, uang gak jelas. Merangkak dari bawah, gak perlu mewah-mewah. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Mau cepet kaya, masuk penjara. Yang halal-halal saja, yang halal-halal saja. Ha, ha. La 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 la. Yang halal-halal saja, yang halal-halal saja. Ha, ha. La 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 la. Untuk para istri-istri, jangan maksa-maksa suami minta beli itu ini, berakhir dengan korupsi. Uang siluman, uang gak jelas. Yang halal-halal saja, yang halal-halal saja. Ha, ha. La 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 la. Yang halal-halal saja, yang halal-halal saja. Ha, ha. La 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 la. Om Ridho, melodi yang halal tuh. Kalau Sopi emang kagak mau sama Jali, kenapa kagak bilang langsung aja sih? Uang siluman, uang gak jelas. Yang halal-halal saja, yang halal-halal saja. Ha, ha. La 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 la. Yang halal-halal saja, yang halal-halal saja. Ha, ha. La 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 la. Alhamdulillah saya mendapat program dari Paytrend. Sedekah lebih gampang ya, lebih praktis, tinggal scan barcode dan beres, bisa membayar zakat-zakat juga.
program ini sangat baik sekali bagi siapa saja yang ingin bersedekah. Bersedekah bisa melalui QR code di Paytrend. Setelah Jumatan ini saya coba ikutin apa sih ini, coba tanya-tanya. Ini saya download Paytrend 5x7, kemudian saya beli dan hanya Rp1 silahkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Bim Bim Talking Blues. Semoga bermanfaat. So, see you sampai Selasa depan. Peace. Apa jadinya aku andai kamu gak ada? Tanpa kamu aku bukan apa-apa, dan aku sangat butuh, dan aku ingin selalu kau sentuh. Karena kamu yang bisa menyelamatkanku, cuma kamu yang mampu mengendalikan aku. Kamu, aku, kamu, aku, kamu, aku, satu. Apa artinya dunia bila kau tak senyum? Tanpa cintamu aku pasti mati, dan aku sangat butuh, dan aku ingin selalu kau sentuh. Karena kamu yang bisa menyelamatkanku, cuma kamu yang mampu mengendalikan aku. Kamu, aku, kamu, aku, kamu, aku, satu. Program ini didukung oleh Paytrend. Apapun transaksinya, Paytrendin aja.